Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat soal di live worksheet dengan tipe tarik turun atau drop down. Caranya adalah kita siapkan terlebih dahulu kerangka LKPD yang akan kita masukkan ke dalam live worksheet. Dalam menyiapkan kerangka LKPD, kita bisa menggunakan berbagai macam media seperti PowerPoint, Microsoft Word, maupun media Canva. Bapak dan Ibu silahkan membuat kerangka LKPD sesuai dengan kreativitas maupun kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Mengenai kelengkapan LKPD, Bapak dan Ibu silahkan diatur sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa menambahkan identitas sekolah Bapak dan Ibu, kemudian KD dan tujuan daripada LKPD tersebut, langkah-langkah pembelajaran, materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk video, dan berbagai macam bentuk soal. Dalam hal ini kita akan mencoba memasukkan bentuk soal tarik turun atau drop down di live worksheet. Dalam hal ini saya sudah menyiapkan sebuah kerangka LKPD. Kerangka LKPD tersebut sudah saya buat di Canva Bapak dan Ibu, kemudian saya download dalam bentuk file PDF. Bapak dan Ibu, kerangka LKPD yang Bapak dan Ibu buat melalui media Word, PowerPoint, Canva, Publisher, atau yang lain-lain, Bapak dan Ibu silahkan di save as atau disimpan ke dalam bentuk PDF sehingga dapat dimasukkan ke dalam live worksheet. Di sini saya sudah mempunyai kerangka LKPD-nya Bapak dan Ibu. Saya contohkan kerangka LKPD yang telah saya buat sebelumnya. Ya, ini adalah contoh kerangka LKPD yang sudah saya buat. Kerangka ini saya buat di Canva, kemudian saya download dalam bentuk file PDF. Bagi Bapak dan Ibu yang terbiasa menggunakan Canva, silahkan dibuat di Canva. Tetapi bagi Bapak dan Ibu yang masih menggunakan MS Word ataupun PowerPoint, saya persilahkan Bapak dan Ibu, silahkan gunakan media atau gunakan sarana dalam membuat LKPD sesuai dengan kemampuan dari Bapak dan Ibu. Menggunakan Word pun boleh Bapak dan Ibu ya. Di sini saya buat contohnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Lembar pertama ini ada judul LKPD, kemudian kelasnya, kemudian saya tambahi gambar ya, kemudian oleh siapa, kemudian ada background warna biru ya. Ini sekadar contoh ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh membuat sesuai dengan kreativitas Bapak dan Ibu. Hanya saja nanti di dalam LKPD akan memuat soal tipe drop down, kemudian checklist ya, dan bisa juga soal pencarian kata. Di sini saya contohkan, saya scroll ke bawah Bapak dan Ibu. Di sini berisi identitas ya, kolom untuk mengisi identitas, kemudian sedikit materi karena ini adalah contoh untuk kelas 1 SD, maka materinya hanya sedikit saya berikan. Kemudian setelah materi kita bisa menambahkan soal ya. Kita bisa menambahkan soal. Di sini contoh soal yang saya miliki adalah siswa diminta menyebutkan nama anggota tubuh ya. Saya berikan gambar. Kemudian nanti siswa akan mengklik bagian di sini, nanti akan muncul pilihannya Bapak dan Ibu ya. Caranya adalah kita buat dulu gambarnya, kemudian kita buat sebelah sini kotak, sebuah kotak yang nantinya akan kita masukkan pilihan, tetapi memasukkannya adalah di live worksheet. Sehingga kita siapkan saja terlebih dahulu kotak kosong seperti ini. Kemudian saya jadikan satu dengan beberapa tipe soal yang lain yang akan kita pelajari dalam pelatihan kita.
Nanti contoh LKPD ini akan saya share filenya kepada Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu dilihat. Bapak dan Ibu bisa berkreativitas membuat yang lain karena saya yakin Bapak dan Ibu sangat kreatif. Kemudian kalau kita sudah menyiapkan kerangka LKPD dalam bentuk PDF, maka kita bisa langsung memasukkannya ke dalam live worksheet. Perlu Bapak dan Ibu ingat bahwa untuk upload LKPD ke live worksheet itu dibatasi maksimal 9 halaman Bapak dan Ibu. Kemudian untuk ukuran filenya maksimal adalah 5 MB. Baik Bapak dan Ibu, kita akan coba upload kerangka LKPD yang kita miliki ini ke dalam live worksheet. Kita menuju ke Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan live worksheet. Dalam hal ini sudah pernah saya ketikkan, maka langsung muncul Bapak dan Ibu ya. Kita klik enter. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita klik yang ini sehingga muncul tampilan seperti ini. Jika di pojok kanan ini masih teacher access, sedangkan Bapak dan Ibu kemarin sudah melakukan proses registrasi, maka Bapak dan Ibu cukup klik yang teacher access, kemudian isikan username dan password. Jika sudah muncul seperti punya saya ini, dibiarkan saja. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal klik yang enter yang di sini. Tetapi pastikan sebelumnya Bapak dan Ibu sudah berhasil untuk registrasi. Kita klik yang enter, akan muncul tampilan seperti ini Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita akan mengupload kerangka LKPD yang sudah kita miliki. Artinya kita sudah siapkan kerangka LKPD dalam bentuk file PDF. Kita akan upload Bapak dan Ibu ya. Caranya adalah kita klik yang Make Interactive Worksheet yang di sini. Kita klik, kemudian kita pilih yang Get Start. Yang ini Bapak dan Ibu ya. Yang ini kita klik yang Get Start. Akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa pilih yang Choose File. Yang ini. Kita klik Choose File. Nah, di sini Bapak dan Ibu diarahkan ke folder penyimpanan yang ada di laptop Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu cari file PDF kerangka LKPD yang sudah Bapak dan Ibu siapkan. Dalam hal ini saya sudah siapkan yang ini Bapak dan Ibu, lembar kerja peserta didik. Saya klik, kemudian saya klik yang open yang di sini Bapak dan Ibu. Sehingga akan muncul tulisan di sini nama file kita. Kalau sudah muncul nama file yang kita miliki, kita tinggal klik yang upload yang di sini Bapak dan Ibu ya. Kita klik upload. Kita tunggu beberapa saat sampai file tersebut masuk ke dalam live worksheet. Ya, kalau tampilan sudah seperti ini Bapak dan Ibu, artinya file kita sudah masuk ke dalam live worksheet. Di sini ini ada beberapa icon Bapak dan Ibu. Ini adalah untuk fitur edit atau menu edit. Kemudian ini menu untuk preview atau memperlihatkan bagaimana setelah kita interaktifkan. Kemudian ini adalah untuk menyimpan kalau sudah selesai, atau menyimpan sementara juga bisa Bapak dan Ibu. Kemudian di sini untuk discard ya. Discard ini artinya membuang yang sudah kita buat. Artinya kalau yang kita buat ini tidak sesuai dengan keinginan kita dan ingin kita buang, kita tinggal klik yang discard ya. Yang terakhir adalah untuk mengupdate background dokumen. Kemudian di sini ada menu help ya. Kemudian ada undo dan redo. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya coba scroll ya. Di sini bisa kita scroll. Nah, sekarang bagaimana kita menginteraktifkan kerangka LKPD yang kita miliki?
Pertama, di kolom identitas kita nanti mengharapkan siswa dapat mengisikan nama dan kelasnya di kolom nama dan kelas yang ini yang berwarna putih. Nah, sekarang bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu sudah melihat di sini ada pointer yang bentuknya seperti plus ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu arahkan ke pojok kotak yang berwarna putih, kemudian klik kiri, tahan, geser ke kanan Bapak dan Ibu. Ya. Tinggal digeser ke kanan. Saya ulangi, klik kiri, tahan, geser ke kanan. Sesuaikan dengan lebar yang berwarna putih. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu merasa bahwa lebarnya kurang, misalnya, maka Bapak dan Ibu tinggal arahkan kursornya ke sini. Ya. Sampai dia berubah menjadi panah putih atas bawah. Ini kita bisa memperbesar kotaknya. Tinggal kita klik kiri, kita geser ke bawah, jadi lebih besar kotaknya. Kemudian misalnya yang sebelah kanan ini kurang panjang Bapak dan Ibu, tinggal arahkan ke pinggir, berbentuk panah putih kanan kiri, kita klik kiri, kita geser ke kanan, sehingga lebarnya sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan buat juga tempat pengisian kelas. Maka kita lakukan hal yang sama. Kita arahkan tanda plus ke pojok kotak putih, kemudian kita klik kiri, kita geser ke kanan sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Kemudian kita sudah berhasil membuat tempat untuk siswa mengisikan nama maupun kelasnya. Kemudian kita bisa scroll ke bawah. Ini adalah materi. Halaman kedua masih juga materi. Halaman ketiga adalah tempat kita memberikan soal tarik turun atau drop down. Caranya adalah tadi di kerangka LKPD kita sudah menyiapkan sebuah kotak warna putih, tempat pengisian pilihan jawaban. Sekarang kita tinggal lakukan seperti tadi, kita buat kotak terlebih dahulu. Ya, di sini ada kursor yang tanda plus ini Bapak dan Ibu. Kita tinggal klik kiri, kita seret ke kanan, kita sesuaikan ukurannya. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, untuk tipe soal drop down atau tarik turun, maka kita tinggal masukkan rumus ke sini dengan memberikan tulisan cus titik 2. Ya, kita arahkan kursornya ke sini, ya, ke dalam kotak, kemudian kita ketikkan cus titik 2 C H, ya, C H O O S E titik 2. Kemudian kita masukkan pilihan jawaban. Di sini gambarnya adalah mata. Saya akan coba masukkan pilihan misalnya hidung, ya. Kita masukkan pilihan yang salah dulu, misalnya hidung. Saya ketikkan hidung, ya. Hidung garis miring, kemudian mata garis miring telinga. Ya. Kemudian karena ini jawabannya adalah mata, maka di depan kata mata ini, ya, kita berikan tanda bintang, ya, shift 8. Nah, di sini muncul tanda bintang. Tanda bintang ini menunjukkan bahwa itulah kunci jawabannya, ya. Saya bisa perlihatkan kepada Bapak dan Ibu seperti ini, ya. Tulisannya cus titik 2 hidung garis miring bintang mata garis miring telinga. Di depan mata kita berikan tanda bintang yang menunjukkan bahwa jawabannya adalah mata. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah soal bentuk drop down atau tarik turun Bapak dan Ibu, ya. Kemudian kita lihat di sini yang kedua ada gambar telinga. Kemudian kita memasukkan pilihan jawaban beserta jawabannya. Sama seperti tadi, ada kursor yang bentuknya seperti plus ini.
Kita buat kotaknya, klik kiri, seret ke kanan. Ya, kita masukkan ke sini. Kita ketikkan lagi choose, CHOOSE titik 2. Pilihan jawabannya misalnya telinganya kita mau pilihan yang pertama. Kita ketikkan telinga, garis miring hidung, garis miring misalnya dahi misalnya ya. Karena kuncinya adalah telinga, maka di depan telinga ya, ini kita berikan tanda bintang. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, saya perjelas kembali. Ya, tampilan seperti ini. Kemudian di sini kebetulan ada 3 buah soal, maka saya lanjutkan ke soal yang berikutnya. Di sini ada hidung ya. Kemudian kita buat lagi kotaknya. Klik kiri, seret ke kanan, sesuaikan ukurannya. Ya. Misal ternyata kotak ini salah, kita ingin menghapus kotak yang sudah kita buat ini. Bisa Bapak dan Ibu ya. Caranya adalah pastikan kursor arahkan ke sini, sudah berubah menjadi bentuk tanda panah 4 putih ini kanan kiri. Kalau sudah diklik kanan ya, akan muncul seperti ini ya. Saya ulangi, kita ingin menghapus, kita rubah panahnya putih kanan kiri, kita klik, kemudian kita tinggal klik delete ya, yang ada di keyboard komputer ataupun laptop kita klik delete, maka akan terhapus kotak yang salah tersebut. Kita akan coba buat lagi yang baru. Klik kiri, seret ke kanan, sesuaikan ukuran, kemudian masukkan kuncinya. Caranya adalah ketik choose, CHOOSE titik 2, kemudian masukkan pilihannya, misalnya mata, garis miring telinga, garis miring hidung. Karena hidung adalah jawabannya, maka di depan kata hidung ini kita berikan tanda bintang. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu. Titik 2 mata, garis miring telinga. Oh, ini A-nya kurang ya. Telinga, garis miring hidung. Di depan hidung kita berikan tanda bintang. Nah, dalam hal ini kita sudah membuat 3 buah soal dengan tipe tarik turun. Untuk yang selanjutnya, soal yang berikutnya saya siapkan ini adalah untuk kotak centang ya. Ini kita akan lakukan pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini kita cukup membuat yang tarik turun. Kita akan simpan sementara kerangka LKPD kita ini. Terlebih dahulu kita coba preview atau melihat bagaimana hasil LKPD yang sudah kita interaktifkan. Caranya adalah kita klik yang ini ya, klik yang preview, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk nama kita bisa isi, kita uji cobakan, misalnya Agus Sani. Kelasnya kelas 1A. Oh, ternyata hurufnya kecil, kita ingin memperbesar, bisa Bapak dan Ibu ya. Caranya adalah arahkan kursor ke kotak tersebut, kita klik kanan, akan muncul tampilan pilihan untuk mengganti font, kemudian mengganti ukurannya. Saya misalnya ganti size-nya menjadi 28. Nah, menjadi tampilannya menjadi lebih besar ya Bapak dan Ibu. Kemudian warnanya juga bisa kita atur dan sebagainya. Posisinya mau di tengah, mau di pinggir kita bisa atur. Saya atur di pinggir. Kalau sudah, kita klik save change. Yang ini Bapak dan Ibu ya. Kita klik save change. Yang ini. Oke. Kemudian
Demikian halnya dengan yang kelas ini tadi, kalau kita mau ganti ukurannya tinggal diklik kanan kemudian atur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita akan coba melihat soal yang tarik turun yang sudah kita buat ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada mata ya. Kita mau tahu ini gambar mata, kemudian pilihan jawabannya apa saja. Kita klik yang di sini, kita klik akan muncul tampilan pilihan jawaban. Karena ini mata, tadi kuncinya kita mata, kita klik yang mata. Kita coba jawab yang benar terlebih dahulu. Sama seperti tadi, jika ingin merubah tulisannya tinggal diklik kanan kemudian atur sesuai dengan kebutuhan. Kita jawab dulu soal yang kedua. Hidung, kita klik yang hidung. Satu lagi, oh bukan hidung ya, ini telinga, mohon maaf, ini telinga. Kemudian kita seret lagi. Nah, soal yang terakhir adalah soal yang hidung ini ya. Kita pilih yang hidung. Kalau sudah, karena kita baru 3 ini yang kita interaktifkan, kita scroll paling bawah sampai nanti menjumpai tulisan finish yang ini Bapak dan Ibu ya. Kita klik finish. Kalau sudah, coba kita scroll lagi ke atas. Scroll ke atas terus. Nah, terlihat bahwa nilai siswa itu 10/10. Artinya siswa mendapat nilai 10 dari skor maksimalnya 10. Bisa terlihat di sini Bapak dan Ibu kalau kita scroll lagi ke bawah yang sudah kita jawab tadi. Iya. Nih, tampilan berwarna hijau artinya yang kita jawab adalah benar. Jika tadi kita memilih yang salah, maka akan muncul warna merah di sini Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau sudah, berarti kita sudah berhasil membuat soal tarik turun atau drop down. Kita akan simpan sementara LKPD ini dan akan kita lanjutkan mengerjakannya pada pertemuan berikutnya. Caranya adalah kita klik yang save yang di sini ya, yang ini yang ketiga ini kita klik save. Yang ini Bapak dan Ibu. Kita klik save. Akan muncul tampilan seperti ini. Sementara ini kita simpan private dulu Bapak dan Ibu ya. Di sini ada 2 pilihan, kotak warna biru yang kiri dan kanan. Kita pilih yang private dulu Bapak dan Ibu ya. Kita pilih yang kanan yang ini dulu ya. Kita klik no, I want to keep it private. Kita klik. Kalau sudah, kemudian kita beri nama ya. Namanya di sini terserah Bapak dan Ibu. Saya beri nama misalnya uji coba LKPD misalnya. Kalau sudah, tinggal kita klik save. Kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti LKPD kita sudah kita simpan sementara. Nah, cara melihatnya di mana Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu bisa kembali ke sini ya, ke username, diklik. Kemudian pilih yang My Worksheet yang ini, klik. Nah, terlihat bahwa sudah tersimpan di sini Bapak dan Ibu LKPD yang sudah Bapak Ibu buat dan Bapak Ibu interaktif tipe tarik turun atau drop down. Ya. Di sini di My Worksheet ini ada 2 pilihan ya, private dan share. Tetapi dalam video ini saya baru menyarankan simpan secara private. Demikian Bapak dan Ibu video cara membuat LKPD dengan tipe soal yang drop down. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video berikutnya.